Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sobat Gurun akan membawakan podcast yang berjudul Stop Judi Online. Ya, di sini ada teman saya. Halo, saya Riji. Kemudian dilanjut. Halo, saya Rama. Kemudian dilanjut. Dan saya Salma. Dan yang terakhir, Saya Aniza Olivia. oke, terima kasih kepada para narasumber sekaligus anggota dari kelompok saya. Di sini kita udah tahu nih bahwa tema kita itu sangat berkaitan di masyarakat. Terlebih judi online ini nih udah bukan yang bisa kita anggap sepele lah. Nah, sebenarnya judi online itu kenapa sih bisa terjadi gitu di masyarakat? Coba dari Aniza dulu deh, gimana judi online bisa terjadi di masyarakat? Menurut aku sih ya, kalau judi online itu terjadi karena gaya hidup masyarakat sekarang itu tinggi-tinggi. Tapi pendapatan mereka kurang. Jadi untuk menghidupi gaya hidup yang tinggi itu mereka dengan ikut judi online. Tapi kalau gaya hidup tinggi, apakah judi online itu bisa dibilang suatu solusi untuk gaya hidup yang tinggi kalau menurut kamu? Logikanya ya, kalau dari aku sendiri, kalau ikut judi online itu kan pasti inginnya tuh kita apa ya namanya? Instan. Ya, Iya, benar, instan. Pengen langsung yang dengan kita uang JP. sendiri, terus nanti dapat JP-nya gede gitu kan? Benar, benar. Banyak, usahanya sedikit. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini suka dengan yang instan-instan. Nah, ya. Jadi kayak instan, mau pinter instan. Jadi dia melalui judi online itu. Oke. Nah sebenarnya nih pemerintah itu kan emang udah dari lama nih ya. Kita beralih ke yang lain kali ya. Pemerintah tuh udah dari lama pengen menghapus judi online. Nah kalau dari Dana sendiri sebenarnya bisa nggak sih ini pemerintah menghapus judi online nih? Sebenarnya bisa, Mas Kabir. Kita juga sekarang udah muncul berita-berita bahwa Kominfo sudah memblokir beberapa ribu link judi ya. Menurut saya sih bisa seharusnya pemerintah Indonesia ini untuk menghilangkan situs-situs judi seperti itu, Mas Kabir. Nah, makasih Mas Dana atas pendapatnya. Kita beralih ke Irji nih. Nah, Bang Irji ini salah satu mahasiswa di S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Betul. Nah, pasti Mas Irji nggak asing dong dengan yang namanya algoritma gitu. Buset. Itu gimana sih maksudnya dari judi online itu tuh kan pasti nggak mungkin dong kita menang terus, itu pasti ada kalahnya kan sebenarnya. Ya, sebenarnya dari sisi teknologi ya, jadi online ini ada algoritma atau alur. Jadi ketika kita pertama kali main, itu si pemilik judi online-nya itu akan ngasih menang beberapa kali, sehingga hal tersebut yang membuat pengguna atau penjudi online itu kecanduan. Benar. Nah, ketika mereka sudah kecanduan, mereka kan akan expend uang lebih banyak tuh untuk judi online sih. Nah, dari situlah ketika udah sering main, sudah sering bermain judi online, di situ akan terjadi kekalahan. Jadi memang pancingan awalnya itu berawal dari menang di awal itu pertama kali. Gitu. Jadi emang dari awal tuh istilahnya kayak apa ya, dijebak gitu ya. Dibikin candu tuh. Dia bikin candu. Nah, kita beralih nih ke narasumber terakhir ya dari kita nih. Nah, dari Soraya sendiri nih ya, gimana sih kita sebagai kalangan mahasiswa nih, apakah ada solusi bagi mahasiswa yang udah kecanduan judi online atau mau kecanduan, gimana kita cara mencegah judi online di mahasiswa ini? Kalau menurut saya itu yang pertama ya jangan, yang penting tuh mungkin pertama sekolah tuh atau universitas bisa nerapin sosialisasi. Nah kalau nggak kayak gitu mungkin dari individunya sendiri itu buat buat penting, buat sadar lah kalau itu tuh ya selain instan itu ya nggak benar gitu. Baik. Nah, kan sekarang itu kita bisa lihat nih kayak di masyarakat anak-anak kecil tuh udah berani megang HP. Sebenarnya kalau pendapat dari kalian masing-masing nih, itu tuh
juga salah satu peluang judi online masuk apa enggak nih? Dari Aliza dulu gimana? Tergantung lingkungannya sih. Kalau misalnya tergantung lingkungan, terus tergantung kan kalau misalnya anak tuh masih gampang banget ya dihasut gitu. Apalagi mereka belum bisa mencerna apa yang mereka dapat gitu. Kalau orang tuanya lalai juga bisa banget itu jadi sarana masuk mereka buat coba-coba. Tapi kalau anak kecil kan, kalau untuk ikut judul mereka harus ada DP gitu kan. Ada apa sih istilahnya, uangnya dulu gitu. Nah mungkin nggak begitu juga bisa, tapi tergantung lingkungan juga. Ya. Jadi sebenarnya selain dari pemerintah itu memberantas judul, dari lingkungan sama orang tua itu juga penting. Penting banget. Untuk mengawasi pergaulan di sekitar kita. Gitu. Betul. Tapi emang judul ini nih, waktu itu saya pernah lihat berita bahwa judul itu sampai dia rela maling, dia pinjol. Berarti sebenarnya ada korelasi antara pinjol sama judul ini sebenarnya ada nih. Dari Anda sendiri gimana? Untuk korelasi pinjol dengan apa tadi? Judul. Ya bisa aja. Kayak misalnya kita udah benar-benar kecanduan tuh buat main judul, tapi uang kita nggak ada, dan kita kalau udah sering main kan apa namanya, saya suka kalah terus ya. Iya. Nah, nggak ada lagi dana, ya udah kita akhirnya kepinjol. Nah, dan dia dari pinjol dia nggak bisa bayar, kemudian melakukan tindak kriminal itu. Wah. Setuju. Tapi emang gimana ya, pinjol ini udah kayak narkoba sih ya, di mana-mana emang pasti ada. Dan bisa dibilang masyarakat kita udah kayak lebih biasa ke pinjol lah judul daripada narkoba itu. Karena situsnya juga tersebar ya Mas. Iya, bisa itu tersebar. Gampang diakses. Ya, karena bukan kita doang yang akses, pemerintah juga, anggota-anggota dewan juga ada. Yes. Oke, kita lanjut ke topik pertama nih. Nah, selain dari peran orang tua, sebenarnya dari agama ini nih udah pasti ada larang dong. Judi ini kan dulu zamannya Nabi kan banyak yang judi turun perintah dari Al-Quran. Sebenarnya agama ini berpengaruh nggak sih, Bung Dana? Sangat berpengaruh Mas Habib. Karena kalau dari diri kita sendiri ya, kalau kita misalnya takut kepada Allah, mungkin kita tidak akan terjerumus ke judi online. Satu lagi kan dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah, kalau saya tidak salah, itu Allah itu melarang kita mabuk dan berjudi. Dalam Al-Quran sudah jelas kita akan berjudi gitu. Jadi seharusnya kalau kita sebagai umat Islam atau Muslim ya, mungkin sudah paham lah dalam Al-Quran itu apa. Seperti itu sekarang. Tapi emang kasih tahu orang penjudi gitu, mungkin ada kali dari masing-masing teman-teman narasumber di sini yang temannya penjudi ya. Pernah nggak sih ngasih tahu mereka, stop judi itu gimana sih? Ngasih tahunya tuh batu apa susah dari bunda ada? Kalau saya ya dibilang batu sih sedikit bilang, bisa dibilang iya. Tapi kan juga kita harus terus ngasih tahu, karena kan untuk mereka itu lepas dari itu kan juga lingkungan dan teman-temannya juga. Jadi kita nggak boleh capek untuk mengingatkan mereka itu. Iya sih. Kita harus tetap sabar. Betul. Tapi emang saya pernah lihat itu di berita bahwa judi online ini sampai menyerang si psikis kita gitu. Jadi kita bermain terus sebahaya itu ya terhadap judi online. Apalagi teman-teman semua ini dari S1 rekayasa perangkat lunak yang basicnya itu mengerti algoritma. Di sini saya sih semoga teman-teman nggak terjerumus lah kita semua. Alhamdulillah. Ya, jadi rangkuman pada podcast Sobat Gulun episode 1 ini, pertama, judi online itu udah pasti dilarang dari agama maupun dari pemerintah. Nah, kedua, selain pemerintah, peran orang tua itu juga penting, peran lingkungan dalam memberantas judi online. Nah, yang ketiga, perdalam agama. Karena kalau orang tiangnya udah nggak kuat, semuanya udah nggak kuat.
Mungkin sekian podcast Sobat Gurun pada siang hari ini. Stop judi online, stop mabuk, stop korupsi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.